Dari pandangan kami ya, tim Taka ini, pertama memang saudara Rosuryo itu tanda-tanda untuk dia mau keluar dari kita udah ketahuan, udah kelihatan. Ya, ketika dia mengajukan pra peradilan itu tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan kita dan tidak pernah mengajak kita. Ya. Tahu-tahu dia mengajukan pra peradilan. Tiba-tiba dia juga mencabut kuasa hukum kita. Gitu. Tiba-tiba dia mencabut. Aneh nih orang saya bilang. Begitu kita panggil, dia kasih kembali surat kuasa. Membuat kembali surat kuasa. Terus tiba lama kemudian dia cabut lagi. Jadi ini memang tanda-tanda memang sudah tidak sehat. Ada apa gitu. Jadi kita coba kita menganalisa, teman-teman menganalisa lah perkara ini gitu. Pertama, pra peradilan pertama itu dikabulkan. Ini menimbulkan kecurigaan kita. Ya, dalam sejarah pra peradilan di Indonesia itu baru Budi Gunawan yang bisa dikabulkan untuk pra peradilan itu. Artinya Profesor Suryo ini ketika mengajukan pra peradilan hebat sekali ketika diterima itu. Luar biasa. Nah ini menjadi tanda tanya kami gitu. Kedua, kami sudah menganalisa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sudah kami baca sekali dan kami analisa. Di situ sangat jelas, ya. Pasal-pasal pertama diadukan adalah delik aduan. Artinya kalau delik aduan itu seharusnya pelapornya itu kan Jokowi hadir, wajib dia hadir. Tapi ketika kita baca lagi di dalam itu, pelapornya itu ternyata saudara Kompol Sarif, ajudannya Jokowi sebagai pelapor. Ini kan kalau dari segi hukum, kalau dari keaduan itu kalau bukan pelapor nggak bisa. Ini gugur demi hukum, batal demi hukum. Itu menandakan bahwa ini sudah sangat dilemahkan dakwaan ini gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kita ya sebagai orang hukum ya tim hukum ini membaca bahwa ada by design. Kenapa dakwaan itu sangat lemah sekali. Gitu. Nah itu saya bilang ini pasti dari awal-awal saya beberapa podcast wawancara saya bilang ini bakal dikabulkan saya bilang. Karena dari dakwaan itu memang dibikin desain sangat lemah. Gitu. Untuk apa? Saya lihat memang Jokowi tidak menginginkan hadir. Kalau apa? Kenapa? Kalau proses di Polda itu bayangin sudah 1 tahun lebih, ya kan? Tidak akan menyelesaikan persoalan hukum. Di proses Polda itu tidak akan menyelesaikan. Akhirnya dinaikkanlah perkara ini sampai ke pengadilan. Nah, saya bilang tadi bahwa pra peradilan itu kemungkinan besar akan diterima. Ada beberapa podcast saya di beberapa YouTuber yang wawancara, saya bilang itu bakal diterima. Kenapa? Karena memang mantan Presiden Ketua Jokowi tidak mau dia diperiksa, tidak mau diadili. Jadi ada analisa saya tempo hari bahwa itu bakal dikabulkan semua pra peradilan itu. Tapi ternyata yang yang eksepsinya ini diterima gitu. Pra peradilan juga tidak diterima. Yang kedua tidak diterima. Karena yang kedua itu menyangkut pokok perkara. Memang di dalam pasal 91 KUHP yang baru itu dan putusan MK 103 itu sudah jelas bahwa apabila perkara itu sudah naik ke pengadilan, sudah sidang, naik pengadilan dan ada nomor perkaranya itu tidak bisa tidak bisa dieksepsi, di pra-peradilankan. Itu harusnya sidang gitu. Maka kita rapat tim Taka ini ketika dia menawarkan sidang, kita enggak setuju pra-peradilan karena memang legal standing untuk pra peradilan itu sangat lemah sekali gitu loh. Ya udah jelas kok. Di dalam KUHP jelas pasal 91A
itu udah jelas. Itu apabila perkara sudah naik ke pengadilan, dan ini apalagi perkara Rosyani udah jelas ada nomor 300 B pidana Jakarta Timur 2026. Artinya memang udah masuk pokok perkara, udah nggak bisa, udah mau sidang gitu loh. Jadi aneh-aneh saja kalau menurut saya ini sampai ke meja peradilan. Apalagi kalau dikabulkan, wah itu tanda tanya kita juga kan. Tapi ini nyaris dikabulkan. Karena kalau dikabulkan ya kalau Pak Agustin Rudin tidak ke Komisi Yudisial dan tidak di Gedung Juang 45, itu dikabulkan benar kali. Kenapa? Karena Komisi Yudisial sudah memantau betul di peradilan itu. Nah, berikutnya kami juga mencurigai tanda-tanda ini memang sejak awal klien kita Roy Suryo ini memang tidak menginginkan Taka ini untuk mendampingi kita di tingkat peradilan. Kenapa? Kita memang orang yang berkomitmen. Taka ini orang yang berkomitmen, konsis terhadap perjuangan, terutama nilai-nilai kebenaran. Ya Pak Konsendusi kan nggak bisa dimacam-macamin orangnya. Kalau itu bisa dimacam-macam, waduh bahaya, nggak bisa ini. Akhirnya ya mereka tidak mau. Pasti saya udah bilang teman-teman analisa saya, Roy akan mencabut kuasa hukum kita suatu saat nanti, saya bilang. Nah benar ternyata fakta. Karena dalam bincang-bincang saya sudah lihat, karena gelagat-gelagatnya sudah lihat dari dia membentuk dengan Refli Harun itu sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, waduh, Roy tiga apa? Troyal, itu Troya, itu dibinting Troya, si responnya cabut, Troya, Tifa dan Roy. Sekarang kita dicabut lagi, tinggal Tifa sendirian yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Taka ini memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu, karena mereka sendiri membeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjalin jalan yang terbaik menurut mereka itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.